Terminal Bandung, yang dulu ramai dan penuh canda tawa kini berubah menjadi lahan ketakutan, tempat para pedagang kecil hidup di bawah bayang-bayang ancaman puluhan anggota Ormas Geri Berjaya. Di tengah hiruk-pikuk yang mencekam itu, seorang pria, tua dengan wajah penuh garis perjuangan berdiri teguh menjaga warung kopinya yang sederhana. Namun, bisakah keberanian seorang Kang Budi menyalakan kembali api kedamaian di tempat yang nyaris tenggelam dalam kekerasan? Namaku Budi, tapi orang-orang di Terminal Bandung memanggilku Kang Budi. Entah sejak kapan julukan itu melekat. Mungkin karena usia yang sudah lewat kepala 4, atau karena aku dikenal sebagai penjaga warung kopi yang tak pernah tutup, kecuali kalau hujan turun deras dan gentengku bocor, baru aku menyerah. Warungku tak besar, hanya bangunan semi permanen dengan dinding triplek yang sebagian sudah mulai lembab karena musim hujan. Meja kayu panjang di tengah, bangku plastik biru tua yang sebagian sudah patah kakinya, dan aroma kopi hitam yang seolah tak pernah pergi. Di sudut, termos merah tua pemberian almarhumah istri masih setia berdiri. Warnanya sudah pudar, tapi fungsinya masih tangguh, seperti aku. Mungkin, setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, aku sudah bangun, merebus air, menggiling biji kopi dengan alat manual, menyiapkan cemilan ringan, gorengan, kacang, rebus atau singkong goreng. Lalu, suara pertama yang kudengar bukanlah kicauan burung, tapi teriakan kenek dari bus jurusan Tasik. Kang Budi, 2 kopi pahit buat sopir sama gua. Aku tersenyum. Hidup di terminal memang keras, tapi ada kehangatan yang tak bisa kau temukan di tempat lain. Ada rasa saling jaga, yang mungkin tidak kasat mata, tapi terasa nyata. Dan di tengah semua itu, warung kopiku adalah tempat berlindung, tempat curhat, tempat ketawa, bahkan tempat mengeluh saat hidup terasa tak adil. Hari itu, seperti biasa, terminal mulai ramai sekitar pukul 6 pagi. Sopir-sopir mulai memanaskan mesin. Anak-anak jalanan sibuk menawarkan jasa angkut barang. Dan aku sibuk menyeduh kopi untuk mereka semua. Kopi 1, Kang. Pahit. Kayak hidup gua, kata Ujang, tukang ojek terminal, sambil duduk dan melepas helmnya yang retak di sisi kanan. Aku tertawa kecil. Hidup pahit, tapi masih bisa ketawa, berarti belum kalah, Jang. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang ompong. Kalau udah nggak bisa ketawa, baru gua nyerah, Kang. Lalu tiba-tiba suasana yang tadi hangat berubah dingin. Suara motor menderu keras, lalu berhenti mendadak di depan warungku. 3 orang turun. Pemuda berjaket hitam, rambut cepak, dan raut wajah yang tidak asing. Tapi aku pura-pura tidak kenal. Pagi, Kang, ucap yang paling tinggi di antara mereka. Lancar warungnya? Aku mengangguk pelan. Alhamdulillah lancar. Ia menatapku dengan senyum kecil, tapi matanya tidak tersenyum. Biasanya kalau lancar ada rezeki lebih. Kita-kita ini kan yang jaga terminal. Aman gara-gara kita, Kang. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Gimana, Kang Budi? 50.000 aja per minggu. Buat keamanan. Aku menatap matanya. Dalam-dalam. Terminal ini udah aman dari dulu. Waktu kalian belum nongol juga semuanya baik-baik saja. Ketiganya tertawa kecil. Yah, zaman udah beda, Kang. Sekarang kalau mau aman harus kerja sama. Lagian, 50.000 mah kecil. Buat kopi pagi juga cukup, kan? Aku mendesah, menahan amarah. Tapi bukan caraku melawan dengan emosi. Jadi aku menoleh ke arah termos, menyeduh 3 gelas kopi, dan meletakkannya di meja. Kalau mau kopi, silakan. Tapi kalau mau minta-minta, saya bukan tempatnya. Senyum mereka lenyap. Yang satu mengepalkan tangan. Tapi si tinggi yang tadi bicara lebih dulu mengangkat tangan, menahannya. Baik, Kang. Kami ngerti maksudnya. Tapi jangan nyesel ya. Mereka pergi, meninggalkan jejak aroma bensin dan ancaman yang menggantung di udara. Aku hanya berdiri diam, menatap kepergian mereka. Ujang menatapku, cemas. Kang, itu orang-orang Geri Berjaya. Bahaya, mereka udah muter di semua kios. Banyak yang nyerah. Aku mengangguk. Saya tahu, tapi kalau semua ikut diam, sampai kapan kita bisa hidup tenang? Ia tak menjawab, hanya menatap kopi di tangannya yang mulai dingin. Malamnya,
Aku duduk sendiri di warung. Lampu remang dari bohlam 5 watt menggantung di langit-langit, sesekali berkedip. Terminal mulai sepi. Hanya suara tikus dan angin malam yang berseliweran. Aku membuka laci di bawah meja. Ada foto lama, aku dan Roni, sahabat masa kecil. Dulu, kami tak terpisahkan. Sama-sama anak pasar, sama-sama susah. Tapi Roni hilang entah kemana. Terakhir aku dengar, dia ikut rombongan preman di luar kota. Setelah itu, tak ada kabar. Aku menatap foto itu lama, lalu meletakkannya kembali. Malam ini aku tahu, hidupku akan berubah. Dan mungkin, tidak akan mudah. Tapi ada satu hal yang tak akan kubiarkan terjadi. Warung ini dan orang-orang kecil di terminal ini tidak akan tunduk begitu saja. Aku bukan jagoan, tapi aku juga bukan pengecut. 3 hari setelah kejadian itu, aku mulai merasa ada yang berubah di sekitar terminal. Bukan karena suasananya yang mendung atau suara bas yang terdengar lebih keras dari biasanya, tapi karena tatapan orang-orang. Tatapan penuh cemas, ragu, seolah setiap hari adalah pertaruhan antara bertahan atau menyerah. Warungku masih buka seperti biasa, tapi sekarang, kopi tak lagi terasa pahit hanya karena bijinya, melainkan karena rasa was-was yang mengendap bersama uap panasnya. Orang-orang datang seperti biasa, tapi banyak yang tak bicara. Duduk sebentar, lalu pergi. Bahkan Ujang, yang biasanya paling cerewet soal politik dan gosip terminal, kini hanya menyeruput kopinya sambil diam. Lagi rame, Kang. Ormas itu makin galak, ucapnya akhirnya, pelan. Kemarin Mang Darman di ujung sana dipaksa setor 100.000. Padahal dagangannya cuma rokok sama permen. Aku mengangguk, sudah kuduga. Mereka tidak akan berhenti setelah aku tolak. Mereka akan coba tempat lain, lebih lemah, lebih mudah diperas. Dan ternyata benar. Waktu Mang Darman nolak, kiosnya dilempar batu. Kacanya pecah. Dagangannya diacak-acak. Terus mereka pergi ketawa-ketawa, lanjut Ujang. Nadanya getir. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Rasanya dadaku panas. Tapi aku tahu, marah saja tidak cukup. Harus ada yang dilakukan. Tapi apa? Sore harinya, aku memutuskan untuk berjalan kaki ke Kampung Sindang Sari, kampung tempatku tinggal sejak muda. Kampung ini letaknya hanya beberapa ratus meter dari terminal, tapi suasananya jauh berbeda. Di terminal, hidup bergerak cepat. Di Sindang Sari, hidup seperti mengalir pelan, tenang, kadang terlalu tenang sampai lupa bahwa ancaman sedang mengetuk pintu. Aku menyusuri gang sempit, melewati rumah-rumah berdinding triplek dan bata yang belum diplester. Anak-anak kecil bermain bola dengan gawang dari sandal jepit. Ibu-ibu menjemur pakaian sambil ngobrol soal harga minyak. Tapi semuanya terasa berbeda. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu, atau takut akan sesuatu. Di sebuah pos ronda kecil, aku bertemu Akitaria, pensiunan satpam terminal yang kini lebih sering main catur di warung. "Ah, Budi, tumben main ke kampung sore-sore," katanya sambil menyodorkan bangku plastik. Aku duduk, mengangguk sopan. "Ki, saya mau ngobrol soal keadaan belakangan ini." "Aki," Tarya mendesah berat. "Masalah Geri Berjaya ya?" Aku terdiam, tapi anggukan kecilku cukup untuk membuatnya mengerti. Udah banyak yang ngeluh, Bud. Tapi mereka takut. Gimana enggak? Yang ngelawan langsung dilibas. Kios dibakar, keluarga diteror. Mereka bukan preman iseng. Ini udah mirip jaringan, katanya sambil menatap papan catur yang entah sudah berapa kali dia menangkan. Aku mengusap wajah lelah. Kita harus ngelawan, Ki. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian. Kalau kita terus diam, mereka akan terus jadi raja. Akitaria menatapku lama. Ngomong mah gampang, Bud. Tapi siapa yang mau berdiri di depan? Orang-orang sini kebanyakan dagang kecil. Pendapatan harian. Kalau ada kerusuhan, bisa-bisa besok nggak makan. Aku menatap matanya. Saya yang pertama, Ki. Malam itu, aku kumpulkan beberapa warga di warung. Tak banyak, hanya 8 orang. Beberapa pedagang, tukang becak, ojek pangkalan, dan 2 ibu-ibu penjual nasi uduk. Mereka duduk melingkar, sebagian masih ragu. Takut. Wajar.
Maaf, Kang Budi. Tapi ini bukan film. Kita bisa mati, kata Sari. Ibu dua anak yang setiap pagi jualan nasi uduk di pinggir terminal. Aku mengangguk. Betul. Ini bukan film. Ini hidup kita. Dan kita yang harus nentuin ceritanya mau dibawa kemana. Apa kita terus diem, nurut, bayar, lalu tiap hari kerja cuma buat ngisi kantong mereka? Semua terdiam. Kalau kita bersatu, mereka juga mikir. 2 kali. Mereka kuat karena kita lemah. Tapi kalau kita berdiri bareng, mereka kehilangan kuasa. Seorang pemuda kurus, Deden, tukang tambal ban, mengangkat tangan. Tapi kalau ada yang nyusup, Kang. Gimana kalau mereka tahu dan nyerang? Duluan, aku menatapnya. Makanya kita hati-hati. Jangan pakai kekerasan. Kita dokumentasiin, lapor pelan-pelan, bangun sistem jaga kampung. Kita nggak cari ribut, tapi kita juga nggak bisa terus diinjak. Lambat laun, obrolan itu berubah jadi diskusi. Dari ragu menjadi penasaran. Dari takut menjadi sedikit berani. Aku tahu, ini langkah kecil. Tapi dari langkah kecil inilah perubahan bisa tumbuh. Tengah malam, setelah semua pulang, aku duduk sendiri di warung. Menatap kosong ke arah terminal yang sepi. Hanya lampu jalan yang temaram dan suara tikus yang berlari di atap. Aku mengeluarkan buku catatan. Mulai menulis nama-nama kios yang sudah diperas, jumlah uang yang diminta, dan siapa saja yang terlibat. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk bukti. Bukti bahwa kami bukan cuma ngomong. Aku menatap cermin kecil di dinding warung. Wajahku tampak tua. Lebih tua dari usiaku. Tapi mataku, entah kenapa, malam ini terasa lebih terang. Seolah ada api kecil yang menyala. Bukan api kemarahan, tapi api keyakinan. Besok akan jadi hari yang panjang, dan aku tak akan menyerah. Pagi di Terminal Bandung selalu dimulai dengan keramaian yang tak beraturan. Bus berdatangan dari segala penjuru. Knalpot meraung, suara kenek bersahutan memanggil penumpang. Tapi pagi ini berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seperti kabut tipis yang tak terlihat, tapi terasa dinginnya menembus kulit. Warungku, seperti biasa, sudah siap sejak subuh. Termos merah tua masih setia berdiri, menunggu air panas dituangkan. Gorengan, masih hangat, baru diangkat dari penggorengan. Tapi tak banyak yang mampir pagi ini. Bahkan Ujang, yang biasanya datang pertama, tak terlihat batang hidungnya. Aku mulai menyadari sesuatu. Ketakutan telah menjalar lebih dalam dari yang kuduga. Sambil menyeduh kopi untuk diriku sendiri, aku melihat ke arah pojok terminal. Di sana, 3 orang dari Ormas Geri Berjaya berdiri sambil mengobrol santai, seolah mereka bagian dari terminal ini. Salah satunya merokok, yang lain sesekali tertawa sambil menunjuk kios Mang Asep, penjual pulsa dan rokok. Aku melihat Mang Asep menarik rolling door kiosnya separuh, lalu menutupnya kembali, ragu. Mereka datang seperti hantu, tak bersuara, tapi menakutkan. Siang itu, aku kembali ke kampung Sindang Sari. Kali ini, bukan untuk mengajak bicara, tapi untuk bertindak. Bersama Deden dan 2 pemuda lain, kami mulai mendata ulang semua kios dan pedagang kecil yang merasa tertekan. Kami menyamar seolah bertanya soal harga barang, tapi di balik catatan, belanja, kami sisipkan pertanyaan, sudah ada yang minta setoran belum? Responsnya beragam. Ada yang pura-pura tak tahu, ada yang mengangguk cepat lalu buru-buru pergi. Tapi sebagian besar menjawab, pelan dan takut. Sudah, 2 kali dalam seminggu. Jumlahnya makin besar. Kami menulis semuanya. Nama kios, tanggal kejadian, ciri-ciri pelaku. Semua kami catat. Deden, meski tubuhnya kurus, ternyata cekatan dalam menyusun informasi. Ia bilang, kalau kita mau serius, harus rapi. Kalau mau lawan kejahatan, bukti lebih penting dari berani saja. Dan aku setuju. 3 hari kemudian, malam hari, kami adakan pertemuan kedua di pos ronda. Kali ini jumlahnya bertambah. Ada sekitar 20 orang. Termasuk Mang Darman dan Sari. Bahkan beberapa ibu rumah tangga ikut datang. Bukan untuk berkelahi,
tapi untuk menyatakan bahwa mereka juga muak hidup dalam ketakutan. "Anak saya sekarang takut bantu saya jualan," kata Sari dengan suara lirih. Katanya, takut kalau ada yang datang bawa motor rame-rame. Aku melihat wajah-wajah mereka. Letih. Lelah. Tapi ada api kecil yang mulai tumbuh. Seperti bara yang tinggal ditiup sedikit untuk menyala. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. Kita semua tahu, hidup kita ini susah. Tapi bukan berarti kita harus rela diinjak. Mereka bukan Tuhan. Mereka bukan penentu hidup kita. Dan kita juga bukan hewan yang bisa diatur sesuka hati. Daden menambahkan, kami sudah punya data. Kalau ada waktu, bisa lihat sendiri. Sudah 12 kios yang diminta uang perlindungan. Jumlah totalnya lebih dari 2 juta. Itu bukan perlindungan. Itu pemerasan. Lalu kami paparkan rencana. Kami akan pasang CCTV kecil di beberapa titik. Kami akan koordinasi lewat grup pesan, singkat, pakai kode yang mudah dipahami. Setiap gerak mencurigakan langsung dicatat. Jika ada aksi kekerasan, kami sudah siapkan kamera kecil di tas atau kantong baju. Semua bukti akan disimpan, lalu dikumpulkan secara berkala. Kita nggak bisa ngadepin mereka pakai kekerasan, tapi kita bisa bikin mereka kelabakan. Kita bisa lapor. Kita bisa viralkan. Dan yang penting, kita saling jaga. Seseorang bertanya, "Kalau mereka tahu dan nyerang kampung kita gimana, Kang?" Aku menarik napas panjang. Kalau mereka sampai berani ganggu warga di kampung ini, berarti mereka sudah cari perang. Tapi perang bukan cuma pakai tangan. Kita bisa pakai otak. Kita bikin mereka salah langkah, bikin mereka kelihatan buruk di mata hukum dan masyarakat. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan dada penuh beban, tapi langkahku mantap. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa tidak sendirian. Di rumah, aku buka lemari tua. Di dalamnya ada kotak kecil berisi barang-barang masa lalu. Surat-surat lama, foto-foto istri, dan satu foto yang membuat napasku tercekat. Foto aku dan Roni, kami berdua berdiri di depan bangunan tua, tersenyum lebar, dengan tangan merangkul. Dulu, kami punya cita-cita buka bengkel bareng, tapi takdir tak berjalan seperti rencana. Roni memilih jalan yang berbeda. Terakhir kali aku dengar, dia ikut kelompok preman. Dan setelah itu, hilang. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini bayangannya sering muncul. Tatapan seseorang dari Ormas Geri Berjaya yang datang ke warungku hari itu. Sangat mirip Roni, tapi wajahnya keras, dingin. Tak ada sisa-sisa sahabat yang dulu kuingat. Mungkinkah aku menggenggam foto itu erat? Dalam hatiku, ada perang lain yang mulai tumbuh. Perang antara kenangan dan kenyataan. Keesokan harinya, saat aku membuka warung, seseorang berdiri di depan. Bukan orang asing, tapi juga bukan teman. Bajunya hitam, tangannya penuh tato, tapi wajah yang membuat hatiku seperti ditusuk. "Bud," katanya pelan. Aku terdiam. "Bud, ini aku, Roni." Dunia terasa berhenti berputar. Aku menatap. Matanya mencari sisa sahabat yang dulu. Tapi yang kulihat hanyalah bayangan masa lalu yang telah ternoda. "Ngapain kamu kesini, Ron?" Ia mendekat, suaranya lirih. "Aku cuma mau bilang, jangan ikut campur. Kamu nggak ngerti apa-apa. Ini lebih besar dari yang kamu kira." Aku menggertakkan gigi. "Aku ngerti, Ron. Aku ngerti persis. Ini tentang orang-orang kecil yang dipaksa tunduk. Tentang warung-warung yang diganggu. Tentang kamu, yang sekarang jadi bagian dari itu." Roni menunduk, lalu menatapku dengan mata merah. "Aku nggak punya pilihan, Bud. Hidup keras." Aku menatapnya balik. "Kita semua hidup keras, Ron, tapi kita masih punya pilihan." Dia menarik napas, berbalik, dan pergi tanpa kata. Aku tahu, ini bukan lagi soal terminal. Ini bukan lagi soal preman. Ini tentang masa lalu yang kembali, dan pilihan yang harus dibuat. Dan aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku tidak akan diam. Lagi, sejak pertemuan dengan Roni kemarin pagi, pikiranku seperti diputar ke masa lalu yang tak ingin kuingat.
Malam-malamku berubah menjadi mimpi buruk yang aneh. Suara-suara knalpot, tawa preman, wajah-wajah yang tak asing, dan mata Roni yang kosong. Aku bangun berkali-kali dengan dada berdebar, seperti sedang dikejar sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Tapi, aku tahu satu hal pasti. Peringatan Roni bukan sekadar gertakan. Itu pesan. Dan mungkin juga permintaan tolong yang dibungkus ancaman. Pagi itu, aku membuka warung seperti biasa. Tapi kali ini, aku pasang kamera kecil di bawah rak kopi, menghadap keluar. Kamera murah yang kubeli bareng Deden lewat online. Tidak canggih, tapi cukup untuk merekam siapapun yang datang dan pergi. Hari itu berjalan biasa. Para pelanggan mulai berdatangan. Meski sebagian masih diam, seolah terminal ini bukan lagi tempat kerja, tapi ladang ranjau yang setiap langkahnya harus hati-hati. Menjelang siang, terdengar suara gaduh di ujung blok terminal. Aku langsung berdiri, menatap ke arah suara. Di sana, 4 orang berseragam Ormas Gri Berjaya mengelilingi kios Mang Darman. Mereka menunjuk-nunjuk, sementara Mang Darman hanya berdiri terpaku, tangan gemetar. Aku berlari ke arah sana. "Heh, ada apa ini?" seruku. Suara sengaja kubesarkan. Salah satu dari mereka menoleh, wajahnya asing tapi matanya penuh amarah. "Urusan kami, jangan ikut campur." "Dia ini warga kami," kataku, berdiri di antara mereka dan Mang Darman. "Kalau mau minta sumbangan, ada cara yang lebih manusiawi." Mereka tertawa. Satu di antaranya meludah ke tanah. "Lu sok pahlawan, bet. Dengar-dengar sekarang lu bikin gerakan segala. Hati-hati, terminal ini punya aturan. Dan yang bikin aturan bukan lo." Aku tetap berdiri. Nafasku naik turun, tapi kakiku tak bergeser. "Kalau kalian mau main kasar, silakan." Tapi semua ini terekam. Ada kamera, ada saksi. Dan sekarang bukan zaman dulu. Orang-orang udah melek. Mereka melirik ke sekitar. Beberapa pedagang mulai keluar dari kios. Penumpang juga mulai memperhatikan. Salah satu dari mereka menepuk dada, lalu mundur pelan. "Ini belum selesai," katanya sebelum pergi. Dan aku tahu, dia benar. Malam itu, kami rapat lagi di warung. Kali ini, Deden membawa laptop bekas miliknya. Kami mulai menyusun data, rekaman kejadian siang tadi, daftar kios yang kena intimidasi, dan waktu kejadian. "Kita udah dapat 37 laporan," kata Deden, menunjuk tabel di layar. Rata-rata mereka datang 2 kali seminggu, hari Senin dan Kamis. Pola waktunya sama. Mereka keliling dari ujung ke ujung. Aku mengangguk. Itu artinya kita bisa prediksi pergerakan mereka. Akitaria menimpali. Kalau gitu kita juga bisa pasang penjagaan. Bukan buat lawan, tapi buat ngawasi. Kalau ada kejadian langsung dokumentasiin. "Bukan cuma itu, Ki," kataku. "Kita harus mulai berani lapor. Minimal 1-2 orang. Kalau kita terus simpan sendiri, nggak akan ada yang berubah." Semua mengangguk, tapi ragu terlihat jelas di wajah mereka. Kalau mereka balas dendam gimana? Aku menatap mereka. Kita nggak minta semua orang jadi pemberani. Tapi kita bisa jaga satu sama lain. Kita bikin grup warga. Siapapun yang butuh bantuan, langsung kirim pesan. Minimal 10 orang datang bantu. Kita saling jaga. Jangan biarin satu orang berdiri sendiri. Suasana hening sejenak. Lalu Mang Asep mengangkat tangan. "Saya setuju. Saya yang pertama mau lapor. Udah 2 kali kios saya dipalak. Kalau terus begini, lebih baik saya tutup warung sekalian." Yang lain mulai mengangguk. Dan malam itu, kami bentuk Satgas Warga Sindang Sari. Bukan organisasi resmi, hanya sekelompok orang biasa yang muak dengan ketakutan. Beberapa hari berlalu, kami mulai pasang sistem sederhana. Shift jaga di terminal, kamera tersembunyi, dan pelatihan singkat tentang cara menghadapi tekanan tanpa kekerasan. Aku mulai merasa ada harapan. Sampai hari Kamis itu datang. Pagi masih sepi saat seseorang memanggilku. Dari luar warung, aku keluar, melihat Deden berdiri dengan wajah pucat. "Mang Asep," katanya pelan, "warungnya dibakar." Dunia terasa runtuh sesaat. Kami berlari ke sana. Api sudah padam,
tapi sisa-sisa kebakaran masih mengepul. Warung kecil, itu tinggal rangka arang dan bau gosong yang menyengat. Mang Asep terduduk di trotoar. Wajahnya tak berdarah, tapi luka di hatinya tak bisa disembunyikan. Saya baru buka setengah rolling door. Terus motor datang. 2 orang. Nyiram bensin. Saya lari. Suaranya gemetar. Sari memeluk Mang. Asep menangis. Aku berdiri di depan bekas warung itu, menggenggam telepon genggamku. 1 rekaman berhasil kuambil dari kamera kecil di halte. Kabur, tapi cukup untuk mengenali 1 wajah. Dan wajah itu, wajah Roni. Malamnya aku duduk sendiri di warung. Kopi di cangkir tak tersentuh. Di meja, laptop terbuka, memutar rekaman itu berulang-ulang. Wajah Roni, dalam balutan jaket hitam, melemparkan sesuatu ke warung Mang Asep. Beberapa detik kemudian, nyala api melahap semuanya. Dadaku sesak. Ini bukan lagi tentang ormas. Ini tentang aku dan dia. Tentang sahabat yang kini berubah menjadi bayangan gelap yang menghantui masa depan kami semua. Saat pintu warungku diketuk, aku tahu siapa yang datang. Sebelum membukanya, "Bud," suara itu lirih. Aku menatap Roni di ambang pintu. Jaket hitamnya masih sama. Tapi kali ini, wajahnya lebih lelah. Mata yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan kehampaan. "Aku nggak mau gini, Bud. Tapi aku nggak bisa keluar. Sekali masuk, susah keluar." Aku menarik napas panjang. "Kenapa? Ron, kenapa kamu hancurin warung orang? Kamu tahu siapa dia? Kamu tahu dia nggak salah apa-apa." Roni menunduk. Aku disuruh. Kalau aku nolak, aku yang dibakar." Aku menatapnya lama. Ada getir yang tak bisa kutahan. "Kalau kamu masih punya sisa hati, Ron, bantu kami. Kasih kami nama-nama mereka. Bukti. Apapun." Dia menggeleng. "Aku belum siap." "Kalau gitu jangan datang lagi," kataku tegas. "Karena berikutnya, aku akan pastikan kamu dan kelompokmu jatuh." Roni menatapku. "Aku masih sahabatmu, but..." Aku menutup pintu perlahan tanpa menjawab. Malam itu, aku duduk di depan warung sampai dini hari. Dingin merayap ke kulit, tapi tak ada yang bisa menenangkan api yang mulai menyala di dalam dada. Aku tahu, ini baru permulaan, dan aku tak akan mundur. Api telah padam di warung Mang Asep, tapi bara kemarahan justru mulai menyala di dada semua orang. Sejak kejadian itu, suasana di terminal berubah drastis. Tak ada lagi tawa para pedagang saat pagi menyapa. Tak ada obrolan hangat sambil menyeruput kopi. Yang tersisa hanya tatapan curiga, langkah-langkah hati-hati, dan bisik-bisik ketakutan yang menyelimuti setiap sudut. Warungku jadi tempat berkumpul yang tak resmi. Orang datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi mencari perlindungan. Mereka duduk diam, mendengarkan berita terbaru soal aksi Ormas Geri Berjaya, saling bertanya siapa korban berikutnya, atau hanya sekadar memastikan bahwa masih ada yang berdiri, melawan. Aku duduk di bangku kayu paling ujung, mata terus mengamati pintu warung. Sejak Roni datang malam itu, aku tak bisa tidur tenang. Aku tahu dia masih menyimpan sesuatu. Entah niat baik atau sekadar keraguan yang membahayakan. Tapi satu hal pasti. Ia kini bukan lagi sahabatku yang dulu. Pagi itu, Deden datang dengan wajah serius. Di tangannya ada map besar berisi print-out hasil tangkapan layar dan laporan-laporan warga yang berhasil kami kumpulkan. "Semua ini udah cukup kuat buat laporan resmi ke polisi," katanya. "Tapi kalau kita mau serius, kita butuh satu hal lagi." Aku menatapnya. "Apa?" "Kesaksian dari orang dalam. Seseorang yang pernah kerja sama mereka, yang tahu sistem mereka dari dalam. Dan, kamu tahu siapa yang bisa jadi saksi itu?" Nama Roni langsung terlintas di kepala. Dan jantungku berdetak lebih cepat. "Dia nggak akan mau," kataku. Deden menggeleng. "Dia masih ragu ya, tapi keraguan itu bisa kita dorong." Aku menatap meja, berpikir keras. Kalau kita paksa, dia bisa balik serang kita. Kalau kita tunggu, kita bisa kehilangan momentum, jawab Deden. Kita nggak bisa diam, Kang.
Mereka udah bakar warung. Korban selanjutnya bisa siapa aja. Aku mengangguk pelan. Kita cari dia malam ini, ujarku akhirnya. Tapi bukan buat paksa. Aku mau bicara. Untuk terakhir kalinya, sebagai sahabat. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang menyusup ke dalam jaket. Aku dan Deden menyusuri gang-gang belakang terminal, tempat yang dulu biasa kami lewati saat masih bocah. Deden bilang, Roni sering nongkrong di dekat bengkel kosong milik Pak Slamet. Tempat yang dulu jadi markas kecil kami saat remaja. Ketika kami sampai di sana, lampu-lampu redup, hanya ada cahaya dari api rokok yang menyala di sudut. Kami mendekat, pelan. Ron, panggilku, ia menoleh. Wajahnya tak terkejut. Seolah ia tahu aku akan datang. Aku udah bilang jangan ikut campur, katanya pelan. Aku udah terlalu jauh untuk mundur, jawabku. Kami duduk saling berjauhan. Tak ada kata selama beberapa menit, hanya suara angin malam dan sisa detak jantung yang masih terasa di dada. Kenapa kamu dulu milih jalan ini, Ron? Tanyaku akhirnya. Ia menghembuskan asap rokoknya ke udara. Karena aku nggak punya siapa-siapa. Bud, bapak meninggal, emak sakit, aku cuma butuh uang. Dan mereka kasih itu. Tapi bayarnya terlalu mahal, kataku. Kamu kehilangan semua. Termasuk kamu? Tanyanya, menatapku langsung. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk. Aku nggak datang ke warungmu buat ngancam, lanjutnya. Aku datang. Karena aku bingung. Hati gue nggak tenang. Tapi gue juga nggak berani keluar. Mereka punya semuanya. Polisi? Udah dikasih jatah. Wartawan? Dibayar buat tutup mulut. Lu pikir gampang ngelawan dari dalam? Aku menatapnya lama. Kalau lu nggak bisa keluar, biarin kami yang masuk. Tapi lu bantu kami buka jalannya. Dia tertawa kecil. Pahit. Apa jaminannya gue nggak dibunuh? Aku mencondongkan tubuh ke depan. Jaminannya, lu masih punya gue. Gue nggak akan tinggalin lu, Ron. Tapi gue butuh lu jujur. Kasih nama. Kasih sistem. Kasih bukti. Lu bisa bantu banyak. Orang kalau lu berani sekarang. Ia menghela napas panjang. Lama. Lalu, dari saku jaketnya, ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ini, isi rekaman percakapan mereka. Nama-nama. Tanggal. Bahkan ada video. Tapi jangan salah pakai, Bud. Kalau lo gagal, kita semua habis. Aku mengambil flash disk itu. Menggenggamnya erat. Rasanya seperti memegang kunci bom waktu. Aku janji, kataku pelan. Aku akan jaga ini. Dan aku akan lindungi kamu. Ia berdiri, hendak pergi. Kalau mereka tahu, gue bisa lenyap besok, katanya. Tapi kalau lo berhasil, setidaknya gue bisa tidur dengan tenang sekali aja. Keesokan paginya, kami berkumpul lagi di warung. Kali ini, suasananya berbeda. Lebih tegang. Tapi juga lebih penuh harapan. Aku colok flash disk ke laptop Deden. Di layar, file demi file terbuka. Rekaman suara anggota ormas merencanakan penarikan uang, video transaksi dengan oknum polisi, dan daftar nama-nama yang terlibat. Termasuk nama-nama yang kami duga tak tersentuh selama ini. Beberapa dari kami terdiam, yang lain mulai gemetar, tak percaya bahwa jaringan ini ternyata begitu besar, begitu dalam. Tapi ini bukti, ini peluru kita. Kita bawa ini ke LSM. Biar mereka yang teruskan ke media dan pengacara, kata Deden. Aku mengangguk. Dan kita siapkan kampung kita. Kalau mereka balik menyerang, kita udah siap. Nggak akan ada lagi yang berdiri sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, warga kampung Sindang Sari berjalan keliling terminal bersama. Bukan untuk unjuk kekuatan, tapi menunjukkan bahwa mereka tak lagi takut. Aku berjalan paling depan. Di belakangku, Deden, Mang, Asep, Sari, dan belasan pedagang lainnya membawa senter, tongkat kayu, dan keberanian yang tak bisa dibeli dengan uang. Dan saat kami menyusuri lorong terminal yang gelap, aku tahu, api yang membakar warung Mang Asep tak hanya meninggalkan abu. Ia menyalakan semangat untuk melawan.
untuk bertahan, dan untuk menang. Hari itu terminal terasa seperti ladang ranjau. Tak ada suara knalpot, tak ada teriakan kenek. Seolah semua sedang menahan napas, menanti sesuatu yang besar akan pecah. Dan aku bisa merasakannya. Udara di sekelilingku berat, seperti mendung yang menggantung di atas kepala. Tak mau turun tapi tak mau pergi. Warungku buka seperti biasa, tapi tak ada pelanggan yang betah duduk lama. Kopi hanya disentuh seteguk, lalu dibayar buru-buru. Wajah-wajah yang biasanya ramah, kini tegang. Mataku terus memantau sekitar. Setiap suara langkah membuat jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Deden datang sekitar pukul 9 pagi. Nafasnya terengah. Tangannya menggenggam ponsel yang bergetar terus-menerus. "Mereka tahu, Kang," katanya pelan. Video Roni bocor ke grup internal mereka. Seseorang nyebar ke medsos tapi langsung di-take down. Tapi jejaknya masih ada. Aku terdiam. Mereka bilang lo dalangnya. Lo yang ngatur semua. Roni dianggap pengkhianat. Sekarang dia buron di mata mereka sendiri, tambah Deden. Aku menyandarkan tubuhku ke dinding. Bukan karena lelah, tapi karena beban yang tiba-tiba menghantam seperti palu besar. Berarti tinggal tunggu waktu, gumamku. Iya. Dan kita harus siap, Kang. Siangnya, kami menggelar pertemuan terbatas di rumah Akitaria. Hanya beberapa orang yang benar-benar bisa dipercaya. Di dalam ruang tamu beralaskan tikar rotan, kami duduk melingkar. Wajah-wajah itu terlihat keras, tapi matanya menyimpan kecemasan. "Gue dapat kabar mereka mau datang malam ini," ujar Mang Ujang, supir angkot yang sering dengar bisik-bisik di pos belakang. "Sekitar 15 orang. Katanya mau bersih-bersih terminal." "Bersih-bersih?" sahut Mang Asep. "Apa maksudnya? Mau nyapu orang?" Deden menjawab cepat. "Itu istilah mereka kalau mau nyerang." Aku berdiri. Seluruh ruangan langsung diam. "Kalau mereka datang, kita nggak akan balas kekerasan dengan kekerasan," kataku lantang. "Tapi kita juga nggak akan mundur." "Lalu, kita harus gimana?" tanya Sari, yang kini mulai aktif bantu warga mengoordinasi info. "Kita bikin benteng manusia," jawabku. "Bukan untuk melawan, tapi untuk berdiri bersama. Kalau mereka lihat kita bersatu, mungkin mereka akan pikir ulang." "Dan kalau mereka nggak pikir ulang," sahut Mang Ujang. Aku menarik napas dalam-dalam. "Maka kita akan berdiri sampai akhir." Malam itu kami berkumpul di terminal. Sekitar 40 orang datang. Warga, pedagang, sopir, bahkan anak-anak muda yang biasanya cuek mulai bergabung. Di tangan kami bukan senjata, tapi spanduk-spanduk bertuliskan, "Terminal ini milik warga. Kami tidak takut. Keadilan untuk semua." Kami berdiri di barisan, membentuk lingkaran di area tengah terminal. Lampu-lampu sorot kami nyalakan dari berbagai arah. Kamera dari HP warga mengarah ke jalan masuk, siap merekam apapun yang terjadi. Deden menyiarkan langsung lewat kanal media lokal. Aku tahu, sekali ini terekam dan viral, mereka akan berpikir 2 kali. Sekitar pukul 9 malam, suara motor mulai terdengar. Bukan 1, bukan 2, tapi belasan motor masuk secara bersamaan dari sisi utara. Suara knalpot memecah malam, seperti dentuman perang. Mereka turun dari motor. Beberapa membawa pentungan rantai, bahkan ada yang menyelipkan pisau di pinggang. Dan dari antara mereka, aku melihatnya. Roni. Wajahnya gelap. Jaket hitamnya masih sama. Tapi kali ini, ia bukan sahabatku. Ia berdiri di sisi lawan. Tapi pandangan matanya masih bimbang. Itu cukup buatku tahu. Ia belum hilang sepenuhnya. Salah satu pria bertubuh besar, si Jaka, yang aku tahu salah satu pimpinan lapangan mereka, maju ke depan. Suaranya keras, kasar, dan menghentak. "Hei, apa ini? Demo? Siapa yang nyuruh lo semua berdiri di sini, hah?" Aku melangkah maju. "Kami di sini karena kami nggak mau ditindas lagi." Jaka tertawa sinis. "Lo pikir bisa ngelawan kami cuma dengan poster dan lampu? Nggak. Tapi kami punya kamera. Dan ada ribuan mata yang nonton sekarang," kataku sambil menunjuk kamera live yang digenggam Sari. Beberapa anak buah Jaka mulai resah.
Mereka menoleh ke kamera, ke warga yang berdiri tak gentar. Terlihat ragu, tidak seperti biasanya. Kalian udah kelewat batas, kata Jaka sambil melangkah lebih dekat. Dan lo, Bud, lo yang paling duluan gue sikat. Langkah Jaka makin dekat. Aku berdiri tegak. Jantungku berdegup begitu keras, tapi kakiku tak bergeser sedikit pun. Deden di belakangku. Mang Asep di sisi kiri. Kami semua berdiri. Tiba-tiba, Roni maju. Semua mata menoleh. Jangan, Jak, katanya pelan. Jaka menatapnya tajam. Apa? Gue bilang jangan. Mereka nggak bersenjata. Mereka warga. Ini rumah mereka. Kita nggak bisa terus-terusan nyakitin orang. Lu siapa mau ngatur? Gue dulu nurut karena gue takut. Tapi sekarang gue muak, kata Roni. Lalu ia membuka jaketnya dan melemparnya ke tanah. Kalau mau habisin mereka, lu harus habisin gue dulu. Hening. Semua diam. Bahkan angin pun seakan berhenti. Jaka maju cepat menghampiri Roni. Lu pengkhianat. Dan tiba-tiba Roni menerima pukulan keras di rahangnya. Ia terjatuh, darah mengucur dari bibirnya. Tapi sebelum Jaka sempat melanjutkan, sorotan kamera langsung diarahkan padanya. Suara warga bergemuruh, "Tangkap! Tangkap!" Dan dari sisi luar, terminal, suara sirin mulai terdengar. Polisi datang, mereka masuk dengan cepat. Seorang perwira berjalan ke tengah lingkaran warga. Kami mendapat laporan. Kami sudah lihat siaran langsungnya. Semuanya dicatat, katanya. Jaka mencoba melarikan diri. Tapi 2 polisi langsung meringkusnya. Satu persatu anggota ormas ditangkap. Malam itu, Roni dibawa ke mobil patroli, tapi bukan sebagai tersangka, melainkan saksi. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terminal Bandung terasa seperti tempat yang hidup kembali. Aku berdiri di tengah kerumunan, menatap langit malam yang mulai cerah. Cahaya bulan menerpa wajah-wajah warga yang tersenyum, lega, dan menangis. Dan di hatiku, hanya satu hal yang kupikirkan, ini belum akhir. Tapi kita sudah menang satu babak penting. Pagi hari setelah penangkapan itu, terminal Bandung seperti baru saja melewati musim badai. Masih ada sisa pecahan kaca di beberapa sudut, masih tercium bau bensin di aspal yang nyaris menjadi medan tempur semalam. Tapi matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Burung-burung kembali bernyanyi di atas atap, dan suara tawa kecil mulai terdengar dari warung-warung yang perlahan buka kembali. Namun tidak di dalam diriku. Aku berdiri di depan bangunan tua bekas ruang tunggu yang kini dijadikan posko warga. Di dalamnya, Roni duduk sendirian, mengenakan baju pinjaman dan perban di pipi kanannya. Luka di wajahnya terlihat nyata, tapi luka di antara kami jauh lebih dalam dan belum tersentuh. Aku masuk tanpa bicara. Ia menoleh, lalu kembali menatap ke lantai. "Udah makan?" Tanyaku pelan. Ia mengangguk pelan, tanpa menatap. Hening menggantung seperti tali tak kasat mata yang mencekik. "Aku nggak bisa tidur," kataku sambil duduk di kursi plastik di hadapannya. "Setiap nutup mata, yang muncul cuman wajah lo. Dulu kita pernah janji buat bangun bengkel bareng. Lo yang pegang mesin, aku yang bagian ngeracik kopi." Ia mengangguk lagi. Aku ingat. Tapi mimpi itu mati waktu gua ngeliat emak gua nggak bisa beli obat karena nggak punya uang. Mimpi itu hilang, Bud. Gua nggak kuat. Gua marah. Sama dunia. Sama hidup. Sama keadaan. Aku menelan ludah. Kata-katanya menusuk. "Tapi lu salah jalan, Ron," bisikku. "Gua juga susah. Lu tahu sendiri. Gua pernah jual motor, tidur di warung. Tapi gua nggak pernah nindas orang lain." Ia mengangkat kepalanya. "Dan itu kenapa lu lebih kuat dari gua." Aku menarik napas dalam-dalam. Udara di ruangan itu tiba-tiba dingin, meski matahari mulai meninggi di luar. "Polisi bilang lo bakal dilindungi. Lo jadi saksi kunci," kataku. "Tapi mereka juga bilang sisa anggota Geri Berjaya nggak tinggal diam. Ada faksi yang lebih radikal, lebih senyap, dan lebih berbahaya." Roni menyandarkan punggungnya. "Gua tahu, mereka bukan cuma geng preman. Di belakang mereka ada pengusaha, ada aliran uang gelap. Kita baru sentuh kulitnya aja." Aku menatapnya lekat-lekat. "Kalau lo takut,
Gue bisa bantu lo keluar dari kota ini. LSM bisa bantu relokasi saksi. Ia menggeleng. Gue capek lari, but gue mau hadapi semuanya. Buat nebus semua yang udah gue lakuin. Diam kembali merambat. Tapi kali ini, bukan diam yang dingin. Ada pengakuan di sana. Ada luka yang perlahan dibuka. Dan mungkin, sedikit harapan. Siang harinya, kabar kemenangan kami mulai menyebar keluar Bandung. Wartawan datang, membuat laporan, mewawancarai warga. Beberapa menyebutnya kebangkitan Sindang Sari. Tapi di balik semua itu, ada bayangan yang tak bisa aku abaikan. Deden datang dengan wajah murung. Ada yang aneh, katanya sambil menunjukkan tangkapan layar ponselnya. Beberapa akun medsos mulai sebarin narasi kalau Roni cuma kambing hitam, kalau lo dalangnya, dan semua ini settingan buat serang kelompok tertentu. Aku membaca cepat. Foto-foto kami berdua dipajang berdampingan. Captionnya menyudutkan. Fitnah yang dipoles rapi seolah fakta. Ini lebih bahaya dari kekerasan fisik, gumamku. Ini serangan ke kepercayaan orang. Deden mengangguk. Gua udah hubungi beberapa media buat klarifikasi. Tapi kita nggak bisa tangkal semua. Lo harus hati-hati. Sore harinya, Sari datang membawa kabar lain. Kang, warung Kak Nur dibobol. Nggak ada yang diambil. Cuma dirusak. Dinding dicoret-coret tulisan. Pengkhianat akan mati pelan-pelan. Mataku langsung panas. Itu peringatan, ujarku. Mereka mulai main psikologis. Aku menggenggam tangan Sari. Kita harus kumpulkan warga. Malam ini. Bukan buat aksi, tapi buat jaga moral. Malam itu, aula kecil di dekat mushola terminal dipenuhi warga. Kami duduk bersila, bukan dalam ketakutan, tapi dalam semangat yang semakin menyatu. Satu persatu mulai berbicara. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Pahit, tapi semua sepakat. Kami tidak akan kembali diam. Aku berdiri di tengah. Aku tahu ini baru permulaan. Tapi kalian harus tahu, kalian tidak sendiri. Dan selama kita berdiri bersama, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tepuk tangan menggema. Tapi di balik gemuruh itu, mataku terus mencari satu wajah. Roni berdiri di belakang, mematung. Saat mata kami bertemu, lidah mengkangguk. Dan aku tahu, ia sudah berubah. Tengah malam, aku pulang sendirian ke warung. Deden dan yang lain berjaga di pos belakang. Aku duduk di bangku panjang depan warung, menatap langit gelap. Angin malam berhembus pelan. Tapi tiba-tiba, aku mencium bau yang tak asing. Asap. Aku berdiri cepat, menoleh ke arah utara. Asap tipis, membumbung dari gang kecil dekat terminal. Langkah kakiku cepat, menyusuri lorong. Dan saat aku tiba di sana, aku membeku. Tembok rumah kecil milik Pak Soleh, salah satu saksi yang juga sempat bantu kami, hangus terbakar sebagian. Di dindingnya, tertulis dengan cat merah. Kalian pikir ini sudah selesai? Hatiku mencelos, perang, ini belum berakhir. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di bangku kayu panjang depan warung, menatap kosong ke jalan terminal yang lengang. Cahaya remang dari lampu jalan menari di genangan air sisa hujan sore tadi. Suasana hening, tapi pikiranku gaduh seperti pasar. Tulisan merah di tembok rumah Pak Soleh terus menari-nari di benakku. Kalian pikir ini sudah selesai? Tidak. Ini belum selesai. Bahkan ini baru dimulai. Sekitar jam 2 pagi, Deden datang tergopoh-gopoh. Nafasnya tersengal. Kang, Roni, diculik, darahku langsung membeku. Apa? Dia pulang dari rumah perlindungan LSM. Katanya mau ambil barang di tempat. Lama, tapi dicegat. Ada saksi yang lihat 2 orang narik dia pakai mobil putih. Plat nomornya ditutupi kertas koran. Aku berdiri. Tanganku mengepal. Kenapa dia nggak bilang sama kita dulu? Deden menggeleng. Mungkin dia nggak mau nyusahin. Atau mungkin dia merasa ini tanggung jawabnya. Aku menatap langit yang mulai mendung. Angin malam menusuk kulit. Tapi yang paling dingin justru rasa takut yang mengendap di dada. Kita cari, kataku. Sekarang. Kami bagi tugas. Sebagian warga menyisir jalan sekitar terminal dan kawasan industri. Sebagian lagi menghubungi
Kenalan di kepolisian yang selama ini ikut memantau. Aku dan Deden menyusuri kawasan gudang tua di belakang terminal, tempat yang dulu jadi markas bayangan kelompok Geri Berjaya sebelum dibubarkan polisi. Setiap deret pintu besi tua, setiap bayangan yang bergerak membuat jantungku berdegup tak karuan, dan lalu kami melihatnya. Dari kejauhan, di balik dinding tembok bekas gudang, ada cahaya lampu senter. Suara bentakan terdengar samar. Aku menahan napas. Kami mendekat pelan. 3 orang berdiri mengelilingi seseorang yang terikat di tiang. Roni. Mulutnya disumpal kain. Darah menetes dari pelipis kirinya. Tapi matanya masih menyala. Bukan karena takut, tapi karena marah. Seorang pria tinggi berbadan kurus, dengan bekas luka panjang di pipi kiri, bicara lantang. Kau pikir dengan jadi pahlawan, kau bisa bersih dari semua dosa, Ron? Kami kehilangan banyak hal karena kebocoranmu. Dan sekarang, kau bayar. Aku mengenal suara itu. Namanya Genta, mantan eksekutor lapangan. Dulu dia bayangan yang tak pernah tampil di hadapan umum. Tapi semua orang tahu, dia lebih kejam daripada Jaka. Dan kabarnya, dia tak punya belas kasihan. Aku menoleh ke Deden, memberinya isyarat untuk mundur dan hubungi bantuan. Tapi aku sendiri tak bisa menunggu. Waktu Roni tak panjang. Aku merunduk, mendekat perlahan dari sisi kanan gudang yang sudah sebagian runtuh. Suara langkahku sengaja aku samarkan dengan irama, suara hujan rintik di luar. Tanganku menggenggam besi tua yang kutemukan di lantai. Tiba-tiba, Genta mengeluarkan pisau. Sepotong demi sepotong. Katanya sambil tersenyum. Aku tak bisa tunggu. Lagi! Aku yang kau cari, Genta! Teriakku dari balik tembok. Mereka menoleh serempak. Genta menyipitkan mata. Kang Budi, pahlawan warung kopi. Kau datang juga rupanya. Aku melangkah ke depan. Cahaya dari senter menyorot wajahku. Tapi aku tak gentar. Lepaskan dia. Dia bukan lawanmu. Semua orang yang berpaling adalah lawanku, sahutnya. Termasuk kau. Satu dari anak buahnya mencoba menghadangku. Tapi sebelum dia sempat mendekat, suara peluit terdengar keras dari luar. Beberapa lampu senter muncul dari segala arah. Polisi dan warga datang bersamaan. Deden ada di tengah mereka, menunjuk ke arah kami. Di sana, Genta panik. Ia mencoba menyayat leher Roni sebelum melarikan diri. Tapi aku berlari sekuat tenaga, menghantam tubuhnya dengan besi tua yang kupegang. Benturan keras terjadi. Kami jatuh bergumul di lantai. Dia menusuk ke arahku, tapi aku menangkis dengan lenganku. Rasa perih menyengat, darah mengalir. Tapi aku tidak mundur. Genta mencoba berdiri, tapi aku menariknya dan menghantamkan kepalaku ke wajahnya. Ia terhuyung. Dan saat ia terjatuh, polisi datang dan langsung memborgol tangannya. Roni dilarikan keluar. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih menatapku. Ada sesuatu yang tak terucap di sana. Antara rasa bersalah, syukur, dan hormat. Pagi harinya, terminal kembali ramai. Roni dirawat di rumah sakit. Polisi menyatakan bahwa jaringan Genta adalah sisa-sisa radikal yang kini sedang diburu. Dan kami, warga Sindang Sari, untuk pertama kalinya benar-benar merasakan arti dari kata aman. Warungku kembali buka. Tapi kali ini, bukan sekadar tempat minum kopi. Ia jadi simbol. Orang datang bukan cuma untuk menyeruput aroma robusta, tapi untuk duduk, bicara, dan saling menguatkan. Sore itu, Deden datang sambil membawa surat. Dari Roni, katanya. Aku membukanya pelan. Isi suratnya singkat. Bud, maaf untuk semua yang telah kulakukan. Aku tak bisa menghapus masa lalu, tapi aku ingin jadi bagian dari masa depan yang lebih baik. Kalau kau masih anggap aku sahabatmu, tunggu aku pulih. Aku ingin kembali, bukan sebagai beban, tapi sebagai teman sejati. Mataku basah. Kupandangi langit di atas terminal. Awan mulai pecah. Sinar matahari menerobos lembut, seolah menyentuh hati. Dan aku tahu, mungkin luka ini belum sepenuhnya sembuh. Tapi luka ini telah menunjukkan jalan pulang.
3 minggu sudah sejak malam itu. Terminal Bandung kini terasa seperti tempat yang berbeda. Tidak lagi penuh kecurigaan dan ketegangan. Tidak ada lagi suara langkah mencurigakan di lorong-lorong, atau warung-warung yang tutup lebih awal karena takut preman datang menagih uang keamanan. Semua berubah, perlahan, tapi pasti. Warungku kembali jadi pusat keramaian kecil. Tapi, kali ini bukan karena gosip atau kabar buruk. Orang datang untuk berdiskusi. Anak-anak muda duduk sambil buka laptop, para sopir mangkal sambil baca koran, dan ibu-ibu dari pasar pagi mampir beli kopi sekalian bertukar cerita. Aku duduk di kursi, kayu, di pojok warung. Di hadapanku, sebuah cangkir hitam berisi kopi robusta yang masih mengepul. Tanganku belum menyentuhnya. Mataku sibuk menatap keluar, ke arah terminal, ke arah kehidupan yang perlahan bangkit dari reruntuhan ketakutan. Lengan kiriku masih dibalut perban. Luka tusuk dari pisau genta belum sembuh total. Tapi dibanding luka batin yang kutanggung, beberapa bulan terakhir, ini bukan apa-apa. Suara langkah membuatku menoleh. Roni berdiri di depan warung. Kurus, jalannya masih pincang sedikit. Tapi, wajahnya jauh lebih tenang. Tak ada lagi api kemarahan atau keputusasaan seperti dulu. Aku berdiri. Kami hanya saling pandang. Tak ada pelukan, tak ada kata maaf berlebihan. Tapi tatapan itu cukup. Lebih dari cukup. Warung lu makin rame, katanya akhirnya. Mencoba tersenyum. Cuman karena pemiliknya nggak galak, jawabku ringan. Ia duduk. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami kembali minum kopi. Seperti dulu. Beberapa hari setelah kepulangan Roni, kami mulai kembali bekerja bersama. Tapi bukan dengan ambisi masa lalu untuk punya bengkel besar atau jadi bos. Sekarang, mimpinya sederhana. Ia membantu warga memperbaiki kendaraan yang rusak, gratis untuk yang tak mampu. Aku membantunya buka kios kecil di samping warung. Ia tak mau jadi pusat perhatian, tapi aku tahu banyak warga diam-diam mulai memaafkannya. Prosesnya pelan, tapi nyata. Malam hari, kami duduk di belakang warung, menatap langit. Bandung yang kadang bersih, kadang berawan. Lu pernah nyesel, Bud? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh. Nyesel apa? Ngasih gue kesempatan kedua. Aku diam sejenak. Gue pernah ragu. Tapi rasa ragu itu kalah sama rasa percaya yang udah tumbuh sejak kita masih bocah. Lu salah jalan, iya. Tapi selama lu mau balik, gue nggak akan tutup pintu. Ia tersenyum. Tapi kali ini senyum yang sungguh-sungguh. Gue juga nggak nyangka lu bisa jadi simbol perlawanan. Kang Budi, ikon Sindang Sari. Aku tertawa kecil. Simbol apaan? Gue cuma tukang racik kopi, yang kebetulan marah di waktu yang tepat. Suatu pagi, sekelompok mahasiswa dari universitas datang mewawancara. Mereka sedang bikin dokumenter tentang warga yang melawan ketidakadilan tanpa kekerasan. Salah satu dari mereka bertanya, Kang, Budi, apa yang paling berat dari semua ini? Aku menatapnya lama. Yang paling berat? Bukan pas dipukulin, bukan pas warung dirusak, atau pas harus ngelawan preman. Tapi, pas harus ngelawan diri sendiri, supaya nggak berubah jadi orang. Yang sama kayak mereka. Semua terdiam. Lalu seorang mahasiswi bertanya, pelan, hampir seperti bisikan. Kalau bisa ulang waktu, Kang, apa yang Kang Budi ubah? Aku tersenyum. Mungkin gue bakal lebih sering bilang makasih ke orang-orang yang tetap berdiri di samping gue, meski gue bukan siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, ada acara kecil di terminal. Warga berkumpul, ada panggung sederhana, dan beberapa anak sekolah tampil membaca puisi. Salah satu dari mereka membacakan puisi berjudul Kopi, Luka, dan Keberanian. Aku mendengar nama warungku disebut, lalu nama Roni, dan akhirnya namaku. Aku tak sanggup menahan haru. Dulu aku cuma penjaga warung, lalu jadi korban, lalu jadi saksi. Dan entah bagaimana, kini disebut pahlawan. Tapi bagiku, pahlawan sejati bukan yang berdiri paling depan, tapi yang tetap berdiri meski hatinya compang-camping. Dan malam itu, di tengah tepuk tangan, aku tahu satu hal pasti.
Perjuangan ini belum selesai, tapi harapan sudah mulai hidup. Udara pagi di Terminal Bandung terasa berbeda. Seperti ada energi baru yang mengalir di setiap sudut. Suara klakson kendaraan tak lagi mengganggu, justru terasa seperti lagu latar kehidupan yang berdenyut pelan, penuh harapan. Warung kopi kecilku di sudut terminal kembali dipenuhi pengunjung. Mereka bukan sekadar datang untuk minum kopi, tapi untuk berbagi cerita, menguatkan satu sama lain. Aku melihat wajah-wajah yang dulu takut dan tertekan, sekarang tersenyum lepas. Itu hadiah terbesar bagiku. Di balik meja, aku sibuk menyajikan kopi dengan tangan yang cekatan, sementara pikiran melayang pada perjalanan panjang yang sudah kulalui. Roni datang membawa sekeranjang kecil buah dan beberapa kue tradisional. "Kang, ini buat kita rayakan," katanya sambil tersenyum hangat. "Gue sudah mulai kerja lagi di bengkel kecil sebelah, tapi yang penting, gue pulih dan mau bantu warga." Aku mengangguk, menaruh cangkir kopi hangat di depannya. Kita udah lalui banyak, Ron. Dari bayang-bayang gelap sampai sekarang berdiri di sini. Tapi gue yakin, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Ia menatapku lama. "Lo yakin kita bisa berubah? Kampung, terminal, orang-orang?" Aku tertawa kecil. Gue yakin, karena perubahan gak dimulai dari hal besar, tapi dari langkah kecil setiap hari yang kita lakukan dengan hati. Tamu-tamu mulai berdatangan, mahasiswa, warga lama, dan bahkan beberapa petugas polisi yang dulu membantu kami. Mereka semua datang bukan untuk mencari sensasi, tapi merayakan kebersamaan yang telah terjalin. Di sudut ruangan, Sari dan Deden sibuk mengatur dokumentasi kecil. Mereka ingin merekam cerita warga, sebagai bukti bahwa kebaikan bisa menang dari kekerasan. Aku melihat keluar jendela. Matahari mulai naik, menyinari terminal yang kini penuh warna-warni bendera kecil komunitas. Hati ini penuh syukur. Saat malam tiba, aku berdiri di depan warung, memegang cangkir kopi terakhir yang kubuat hari itu. Di sekelilingku, tawa dan canda warga mengisi udara. Aku menarik napas dalam, merasakan setiap detik kebahagiaan yang jarang terasa sebelumnya. "Kita janji, Ron," kataku pelan. "Kita jaga terminal ini, kita jaga mimpi dan harapan semua orang yang pernah terinjak." Roni mengangkat cangkirnya. "Untuk kedamaian dan keberanian." Kami bersulang. Di tengah keramaian, aku teringat sahabat yang hilang dan pilihan sulit yang pernah kuhadapi. Pertarungan yang membuatku jatuh dan bangkit. Semua itu tidak sia-sia. Perjuangan bukan soal menang atau kalah, tapi tentang terus berdiri, terus berjuang, dan terus percaya. Aku Kang Budi, penjaga warung kopi di Terminal Bandung, dan aku memilih untuk menjadi harapan.